Gimana cara saya menghitung kebutuhan asuransi saya? Gimana cara menghitung kebutuhan asuransi seorang individu? Oh, oke. Ya. Menghitung kebutuhan Kebutuhan asuransi seorang individu ya, Individu. Coach ya. Nah, tadi kan secara garis besar asuransi itu kebutuhannya seseorang individu tuh terbagi 3, Ya. ya kan? Asuransi kesehatan berkaitan dengan cash flow-nya. Terus perlindungan aset dan investasi, Coach. Sama perlindungan keluarga, proteksi keluarga. Ya. Nah, ini biar enak langsung ngobrol sama Coach juga, ya kan ya. Nah, Coach, berkaitan dengan cash flow berarti kan berkaitan dengan asuransi kesehatan. Kalau ditanya, Coach, misalkan nih Coach, kemarin ya Coach, aku nggak bilang besok loh, ya kan. Kalau kemarin kan udah lewat, hari ini kan puji Tuhan Coach sehat-sehat aja, ya kan. Dan kedepannya tentunya sehat ya Coach ya. Misalkan kalau kemarin check-in, rawat inap di rumah sakit, lebih prefer sekamar sendiri atau sekamar berdua, Coach? Sekarang sekamar sendiri. Atau, nah, dan lebih pilih rumah sakit di Indonesia aja, di Indonesia seluruh aja. Asia, kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong, seluruh Asia, seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, atau bahkan seluruh dunia termasuk Amerika Serikat Indonesia juga. aja. Indonesia aja ya. Berarti kebutuhan untuk asuransi kesehatan Coach adalah kalau perlu rawat inap, satu kamar sendiri, rumah sakitnya berlaku di seluruh Indonesia. Betul. Ya Coach ya. Nah, ini untuk ngelindungi aset dan investasi. Sebagaimana kita tahu, semua dari kita nggak pengen kerja terus kan Coach. Suatu saat nanti kita akan pensiun. Betul. Nah, pertanyaannya, waktu pensiun nanti aset dan investasi kita cukup nggak untuk mendanai biaya pensiun kita, ya kan? Sebagaimana kita tahu, Senin sampai Minggu, biaya hidup paling besar hari apa, Coach? Hari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu, ya kan? Nah, ntar pas pensiun tiap hari Sabtu Minggu tuh, Coach, ya kan? Nah, jalan-jalan terus. Iya, betul. Holiday terus ya, Coach ya. Nah, dalam satu masa tersebut ada satu resiko bahwa saat pensiun ada resiko kehidupan, namanya onderdil di badan kita kan mulai nggak sesehat waktu muda ya, Coach ya. Betul. Nah, jadi mulai menyiapkan namanya critical illness. Nah, pernah nggak Coach dengar orang lagi tidur tiba-tiba sakit, meninggal, ya kan? Orang lagi nonton TV tiba-tiba meninggal. Atau sakit dulu, habisin uang banyak, baru habis itu dia meninggal. Lebih sering dengar yang pertama atau yang kedua, Coach? Yang kedua. Berarti lebih banyak menghabiskan aset dan investasi untuk saat sakit, terjadi resiko untuk pengobatan kan ya, Coach? Betul. Nah, kalau temen atau saudara dengar-dengar aja, Coach, terkena resiko katakan jantung, stroke, cancer, gagal ginjal, kira-kira biayanya Coach dengar habis berapa, Coach? 100-200 juta. 200 juta ya. Nah, kalau untuk Coach sendiri, kalau perlu medical kan tadi di Indonesia aja, berarti sekitar 200 juta, oke ya Coach ya. Nah, 200 juta ini bisa dipakai untuk kalau sampai terkena resiko sakit kritis, kanker, jantung, stroke, medicalnya kan udah di cover sama asuransi nih, Coach. Nah, 200 jutanya ini turun untuk biaya hidup, karena selama sakit kan nggak bisa bekerja, Coach. Untuk selama dia nggak kerja, biaya hidupnya kan jalan terus, bahkan nambah. Nah, ini nilai tunai lump sum yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kalau terkena resiko sakit kritis. Jantung, stroke, cancer, gagal ginjal. Nah, saat seseorang terkena sakit kritis, Coach, dia itu butuh 5 tahun pengganti income sebenarnya, Coach. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu, dia nggak bisa kerja maksimal. Bahkan biaya hidupnya jalan terus. Nah, katakan satu keluarga, Coach, biaya hidupnya katakan ya 20 juta. Berarti kan income-nya lebih besar dari itu kan, Coach. Ya. Dia butuh 5 tahun pengganti income. Kalau keluarga tersebut biaya hidupnya 20 juta, income-nya 30 juta, berarti kan setahun 360 juta, Coach. Income-nya. Kali 5 tahun. Dikali 5 tahun.
Ya kan? Nah, ini 1,8 M ya. Jadi kurang lebih untuk perlindungan aset dan investasinya orang tersebut, pribadi tersebut butuh yang 2 miliar nilainya. Karena kalau sampai terjadi resiko, fokusnya penyembuhan aja, Coach. Medical, ya kan? Satu lagi, orang itu kepikiran untuk melindungi keluarganya. Nah, kalau tadi biaya hidupnya sebulan 20 juta, berarti kan setahun 240 juta, Coach. Ya. Nah, kita kalikan 20. Kenapa? Karena kalau sampai seseorang yang punya biaya hidup 20 juta keluarganya, sampai terjadi resiko dengan si kepala keluarga, uang ini akan turun ya 4,8 miliar, ekuivalen sekitar 5 miliar untuk menggantikan peran pencari nafkah. Karena si istri tinggal bawa 5 miliar ini ke instrumen investasi yang menghasilkan return 5% per tahun, Coach. Ya kan? Jadi 5 miliar dibawa ke reksadana atau ke deposito yang pasti-pasti aja, Coach, ya kan? Setiap bulan akan menghasilkan 20 juta per bulan. Sehingga standar hidup keluarga tersebut nggak turun. Nah, walaupun 20 juta hari ini dengan 20 juta nanti 20 tahun lagi inflasi udah berbeda ya. Iya, udah berbeda. Nah, di sini ibaratnya paling enggak di tahap awal sekarangnya, presentnya dia nggak perlu pusing untuk biaya hidup sekarang. Masih punya ketenangan untuk memikirkan ke depannya, Coach. Dan untuk nominal ini nggak boleh aset yang aktif, Coach. Harus aktif, nganggur, aset nganggur. Asetnya harus nganggur. Iya, jadi maaf, kalau sekarang tinggal di rumah yang nilainya 5 miliar, ya. Kalau rumah pertama yang ditinggali, kalau sampai terjadi resiko dengan si kepala keluarga, 5 miliarnya itu kan harus dijual. Berarti harus pindah rumah dong. Rumah atau ngontrak. Ya kan? Berarti kebutuhan primernya jadi tidak terpenuhi kan, Coach. Nah, jadi 5 miliar ini harus aset nganggur. Aset kedua, ketiga. Karena kalau pertama dia mesti jual, Coach. Atau kalau tokonya ada, ya kan, dijual. Ya berarti nggak ada active income berikutnya yang bisa di-generate. Nah, berarti kan kebutuhan individu yang ideal untuk orang tersebut adalah satu kamar sendiri, rumah sakit di Indonesia aja, ya kan? Kemudian untuk perlindungan aset dan investasinya butuh 2 miliar, Coach. Dan untuk perlindungan keluarganya 5 miliar. Nah, ini yang dikalkulasikan ke dalam premi kebutuhan keuangan. Nah, memang nominalnya tergantung usia sama riwayat kesehatan. Karena kalau usianya makin senior ya preminya makin mahal. Ada kondisi kesehatan tertentu, perusahaan asuransi akan memperlakukan saya ada sakit khusus nih, Coach sehat-sehat aja, dengan usia yang sama, Coach bisa dapat premi yang lebih murah, cengli dong. Kalau saya ada katakan kondisi kesehatan khusus lah, diabetes misalkan, saya harus kena ekstra premi namanya, Coach, ya kan? Berarti kan Coach sehat, karena risikonya lebih besar, lebih tinggi perusahaan asuransi. Nah, ini yang dikalkulasi berapa nih premi yang harus dibudgetkan untuk keluarga tersebut, Coach, ya kan? Dan nominalnya tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Berapakah premi per bulannya? Kalau idealnya, misalkan, idealnya 20 juta per bulan, ideal misal, ya kan? Nah, tapi kan masa semuanya buat bayar asuransi ya, Coach, ya? Nah, jadi bagaimana mulai sebagian dulu dan dicicil setiap 2 tahun sekali. Nah, itu peranan agen asuransi mengedukasi pentingnya jadi asuransi, sebetulnya Coach. Sudah ada nih angka yang dibutuhkan oleh orang itu. Kalau disiapkan dari sekarang udah pasti berat. Makanya ada asuransi yang menggantikan resiko itu.